Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan berkomunikasi dengan PDI Perjuangan. Ya, komunikasi itu terkait kemungkinan untuk bisa berduet dengan Wakil Gubernur saat ini Jarod Saiful Hidayat dalam pemilihan gubernur yang akan diselenggarakan pada tahun 2017 mendatang. Dan berikut adalah pernyataan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kerja aja seperti biasa, kejar sebanyak mungkin apa yang pernah kita rencanakan semua, itu aja sih. Sudah menentukan pasangan calon sejauh ini, Pak? Ya, saya udah katakan kalau memang PDIP izinkan dengan Pak Jarod, ya kita maju dengan Pak Jarod. Sejauh ini udah ada PDIP sendiri komunikasi, Pak, sobat PDIP sudah oke, tapi pasalnya PDIP merasa mereka mau mengusung karena dia mampu, tidak mau mendukung teman Ahok. Sedangkan teman Ahok adalah orang-orang yang dalam hatinya khawatir saya tidak bisa nyalon. Nah, sekarang mereka juga tidak percaya partai pasti menyalonkan saya. Yang namanya independen kan masih 1 bulan di muka menyerahkan. Nah, kalau mereka nggak nyerahkan dulu, kalau dia nyerahkan berarti bukan partai lagi yang ngusung. Nah, kalau seperti itu kita nggak tahu PDIP putusannya apa. Itu aja masalahnya. Tapi kalau mereka tidak mau mendaftar 1 bulan, mereka juga khawatir kalau ternyata nanti ditekan partai gimana. Nggak mungkin lagi untuk mendaftar loh. Nah, itu yang kita masih selesaikan. Sudah ada serahkan dengan PDIP, itu PDIP dan teman Ahok, saya kira akan komunikasi. Ya, sejauh ini mungkin memang yang menurut Ahok paling cocok mendampingi Ahok di 2017 adalah Jarod Hidayat. Mungkin cara bekerja dan lain sebagainya juga cocok kali ya, Mbak Nona. Seperti apa? Kalau dari hasil survei yang sudah kami lakukan, masyarakat di sini tercatat sebesar 22,5% itu menginginkan Pak Jarod untuk kembali menjabat atau kembali mendampingi Pak Ahok sebagai wakil gubernur ya, gitu. Walaupun 58,5% menjawab tidak tahu atau cenderung tidak tahu. Nah, ini menurut saya banyak masyarakat yang cenderung tidak tahu ini karena memang belum jelas siapa calon wakil gubernurnya yang akan dipinang oleh Pak Ahok. Oke. Tapi sebenarnya apa sih kriteria yang memang diharapkan dari masyarakat sendiri untuk terkait dengan wakil gubernur atau yang akan mendampingi Ahok nanti? Paling tinggi kriteria yang diharapkan adalah tegas. Oke. Yaitu sebesar di sini 25,8%. Apakah independen atau partai? Tidak ada kriteria independen atau partainya, Mas. Tapi di sini untuk kategori sifatnya harus tegas, kemudian bersih dari KKN di nomor kedua, dan di ketiga di sini merakyat. Mbak, ini kalau dilihat dari trennya gitu ya, calon pemimpin dari jalur independen, nampaknya ini dilihat menjadi satu calon yang sepertinya akan mendapatkan popularitas tinggi ataupun mungkin mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat. Ini bisa dilihat tentu saja dari case Ahok ini, dan kita juga bisa melihat salah satu tokoh partai politik yang kemudian menyatakan akan maju di Pilgub 2017 dengan kemasan independen gitu ya. Walaupun memang mungkin masyarakat nanti bisa melihat gitu akan seperti apa. Nah, kemasan independen ini sejauh mana ini akhirnya ya dilihat oleh para calon gubernur nanti sebagai satu kemasan yang akan mungkin meningkatkan elektabilitasnya nanti. Ya, menurut saya ini fenomena tidak baru tapi sudah pernah terjadi, bahwa ada satu gubernur Aceh dulu ya, Irwandi Yusuf di sini juga pernah mencalonkan dari jalur independen dan menang. Nah, ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang sebelumnya pernah dikabulkan MK. Di sini tentang jalur independen kepala daerah yang tidak tergantung parpol. Ini disahkan oleh MK. Jadi menurut saya kalau misalnya Ahok memang bisa maju lewat jalur independen dan menang, dan kemudian tidak ada kisruh lagi dengan DPRD, menurut saya ini sukses dari segi Ahoknya dan juga dari segi parpolnya. Ini artinya parpol juga sudah, benar kata Mbak Amalia tadi, parpol juga sudah memihak kepada rakyat seperti itu. Oke, jadi parpol juga bukan melihat dari segi keuntungannya ya, tapi juga kita melihat dari apa yang telah dilakukan oleh si calon gubernur ini, seperti itu. Tapi ini kalau kita lihat juga ada
top of mind dan head to head, elektabilitas dari top of mind dan juga elektabilitas head to head dari beberapa kandidat ini. Dan salah satunya ada kita lihat di sini bahwa Yusril Iza Mahendra juga berpotensi menjadi kuda hitam. Ini menurut hasil dari Populi Center. Nah, ini apakah memang menjadi nama Yusril Iza Mahendra ini menjadi pesaing kuat dalam nanti pilkada di 2017 ini? Ya, ini kan masih lama ya Mbak ya, dalam artian masih bulan Februari tahun depan. Masih peluang untuk angkanya itu naik turun nanti. Masih terus berubah-ubah sesuai dengan yang tadi saya bilang, sesuai dengan visi misi, program kerja yang ditawarkan. Namun pada survei bulan Februari kemarin oleh Populi Center, memang saat nama Profesor Yusril Iza Mahendra dimunculkan, kemudian langsung masuk 5 besar. Nah, ini kalau misalnya kita lihat tadi untuk popularitas Ridwan Kamil itu sedikit menurun. Karena apa? Karena Ridwan Kamil hingga saat ini belum juga deklarasi. Betul, dan ini menunjukkan bahwa masyarakat bisa menilai nantinya. Ragu-ragu seperti itu ya. Takutnya tidak tegas atau ragu-ragu. Tidak ragu-ragu untuk menjawab penelpon yang sudah masuk ini Pak Herdianto ya di Sunter. Ya, selamat siang Pak Herdianto, apa yang ingin Selamat siang juga. Halo. Iya, silakan Pak Herdianto. Ini komentarnya saya bilang kalau bisa memang kita tetap pilih Ahok ya. Karena kita sebagai warga kita lihat sendiri dia punya daya kerjanya. Itu kan betul-betul untuk negara. Mengenai masalah wakilnya, saya rasa itu tinggal terserah Ahok sendiri yang mau pilih siapa. Tapi ya memang sekarang kelihatannya bagus sekali dia pasangannya dengan Pak Wakil Gubernur yang sekarang. Ya, itu saja. Pak Herdianto terkait dengan parpol yang merapat gimana tuh Pak? Saya rasa independen lebih bagus ya. Seperti Ahok sekarang, jadi nggak tergantung dengan siapa-siapa partainya. Jadi langkahnya bisa lebih ringan gitu ya? Betul, tidak ada satu kewajiban yang harus tergantung dari partai ini, partai itu. Independen seperti sekarang dia itu bebas sekali untuk dia mau apa kan. Jadi berarti dia sendiri. Tapi Pak Herdianto terkait dengan dukungan partai yang dibilang bahwa kita betul-betul ingin mendukung Ahok dengan jalur independen, Ahok tidak perlu memberikan kontribusi balik, tidak perlu akhirnya membalas budi dalam tanda kutip dari dukungan yang diberikan oleh partai. Betul. Melihat pernyataan ini seperti apa? Apanya? Halo? Ya. Halo? Ya, silakan Pak Herdianto. Ya, apanya? Ya. Halo? Pak Herdianto? Ya. Ada satu partai politik yang bilang bahwa mereka tulus mendukung Ahok gitu. Ya, nggak masalah kalau mereka tulus itu, tapi kalau Ahoknya sendiri tidak mau dengan pendirian partai, dia bebas ya, saya rasa lebih baik begitu. Baik, Pak Herdianto terima kasih atas pendapat yang sudah disampaikan. Ya. Baik, saya ke Amelia dulu nih. Amelia selaku juru bicara dari tempat Ahok ini, kalau kita lihat nampaknya tadi Pak Herdianto juga salah satu pendukung dari Pak Ahok nih. Nah, ini kalau menurut Pak Herdianto bahwa yang memang menjadi salah satu daya tariknya ataupun yang kita lihat sekarang adalah daya kerja dari Pak Ahok sendiri adalah bukti nyata bahwa dia bisa melanjutkan di 2017. Nah, apakah mungkin dari Amalia sendiri mungkin melihat ataupun dari teman-teman Ahok, itukah yang membuat banyak sekali sekarang warga Jakarta berbondong-bondong untuk memberikan KTP-nya untuk Ahok nih? Betul sekali. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Haryanto tadi, adalah salah satu sebagai pendukung Pak Ahok ya. Karena memang Pak Ahok sendiri gini, kita melihat masyarakat di lapangan itu banyak yang mendambakan perubahan. Perubahannya itu nggak hanya yang ada di awang-awang, nggak yang hanya ada di berita-berita, tetapi yang real ada di dekat mereka seperti itu. Nah, perubahan-perubahan ini yang sudah dilakukan oleh Pak Ahok dan tim seperti itu. Makanya kami kalau tadi ditanyakan apakah saat ini dukungan itu mengalir karena masyarakat sudah punya kepuasan terhadap kinerja Pak Ahok, saya pikir itu berbanding lurus dengan bagaimana Pak Ahok saat ini bekerja. Baik. Dan ini berarti terkait dengan kinerja nyata ya Pak Ahok yang dilihat oleh masyarakat. Tapi seperti apa juga nanti surveinya, apakah benar itu menjadi salah satu kriteria juga hingga Ahok masih berjaya hingga saat ini? Kita akan lanjutkan Mbak Amalia dan juga Mbak Nona usai jeda pariwara. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi.